Baik, kita lanjut kepada Bapak Yusrakan ya, His Excellency Dubes kita. Beliau ini adalah diplomat senior ya, seasoned diplomat ya. Dia banyak sekali berkarir dan saya bertemu waktu beliau di CM di New York ya, di PBB, dan menjadi duta besar di Meksiko ya, dengan beberapa negara-negara lain. Ya juga nampaknya Meksiko ini sangat ramah dengan orang Minang nampaknya. Kita dengar pengalaman dari Pak Yusra. Silakan Pak Yusra. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Pak Fazli, terima kasih sekali sudah mengundang kami untuk bergabung dengan Bapak-Bapak Duta Besar senior kami, dan Pak Burmalis Ilyas yang selalu memberikan perhatian untuk memberikan tempat pada kami untuk bisa tampil pada kesempatan kali ini. Terima kasih Pak. Sama-sama, saya merasa bahagia sekali bisa dipertemukan dan bicara bersama-sama dengan para senior saya, Pak Profesor Hasim Jalal, Pak Wisber Luis, dan Pak Ibrahim Yusuf, serta terakhir Pak Awilutan. Pak Awilutan terpaut 3 duta besar dengan saya sebelum saya bertugas di Meksiko. Dan tadi saya merasa sangat tercerahkan dengan penjelasan dari Pak Hasim Jalal dan Pak Wisber serta Pak Ibrahim Yusuf, yang mungkin saya tidak akan mengambil pendekatan yang sama lagi karena saya kira itu sudah lebih dari cukup buat kita yang dalam konteks ini mencoba untuk mengencourage student kita, mahasiswa Minang kita untuk bergabung menjadi diplomat. Saya hanya ingin kembali sedikit ke pengalaman saya kenapa saya jadi diplomat. Saya kembali waktu masa kuliah. Pada waktu kuliah tidak terfikir, kuliah di Fakultas Hukum Universitas Andalas, tidak terfikir untuk bergabung menjadi diplomat. Karena yang paling populer ketika kita masuk kuliah itu adalah notaris. Itu salah satu posisi ataupun pekerjaan yang dianggap favorit oleh kawan-kawan kita di Fakultas Hukum Universitas Andalas pada waktu itu. Selain jadi hakim, jaksa, dan lain-lain yang sesuai dengan jurusan yang diambil. Ada jurusan internasional, tetapi pada waktu itu belum banyak. Karena fasilitas untuk mendukung kegiatan di Fakultas Hukum Internasional termasuk literaturnya, serta di luar itu yang mendukung kemampuan untuk menguasai bahasa juga tidak terlalu cukup. Kendati pun pada waktu itu kita sudah diberikan pelajaran bahasa Belanda. Tetapi dari kesempatan demi kesempatan, saya mendapatkan informasi yang cukup tentang Kementerian Luar Negeri ini. Gitu. Dan ini saya pikirkan sebagai salah satu alternatif buat saya ke depan nantinya. Dan pada akhirnya, saya tidak mengambil jurusan internasional, tetapi perdata. Data internasional pun tidak, karena belum ada jurusan itu di jurusan internasional kita. Namun pada menulis skripsi, saya mengambil suatu judul yang unik gitu. Studi kasus saya di Bukit Tinggi, tetapi judulnya adalah Land Tenure Disease. Kasus masalah tanah yang terjadi di Afrika Selatan yang diselesaikan dengan cara yang unik gitu. Demikian juga isu ini atau teori ini dipakai oleh pemerintah Jepang ketika menyelesaikan persoalan di Airport Narita. Nah, kejadian ketika masuk Kemlu, saya langsung ditantang. You ini dari jurusan perdata dan tidak ada urusannya dengan hubungan internasional. Kenapa you masuk Deplu? Apa kaitannya gitu? Saya langsung ingat bahwa skripsi saya adalah menyangkut isu yang kita adopt dari luar negeri, yaitu Land Tenure Disease, yang memang sedang populer pada waktu itu, 1984 waktu itu, Pak. Akhirnya, setelah lama berdialog dengan yang mengetes saya pada waktu itu, akhirnya mereka ketawa dan bilang bahwa congratulations, mungkin kita bisa pertimbangkan Anda masuk di Kemlu. Yang ingin saya sampaikan kepada adik-adik di UNAN adalah, pertama tentunya kita harus menguasai isu yang terkait dengan luar negeri atau internasional, apapun isunya gitu. Tentu sekarang di Deplu sudah lebih fokus gitu.
Dari keseharian, kalau kita melihat website, kalau kita melihat perjalanan Kementerian Luar Negeri dari semua pemberitaan media sosial, media massa, tentang isu internasional atau hubungan bilateral, multilateral, ataupun regional, nah itu yang penting buat adik-adik, buat kita semua untuk dikuasai dalam hal mempersiapkan diri untuk masuk ke Kemlu. Terus tentunya bahasa. Bahasa ini merupakan hal yang sangat penting buat kita. Bahasa utama tentunya bahasa PBB, terus kemudian bahasa lain seperti bahasa Korea dan bahasa Rusia misalnya gitu ya. Itu juga hal yang juga dipertimbangkan oleh Kemlu ataupun bahasa lainnya. Menguasai bahasa seperti tadi yang disampaikan adalah merupakan hal yang penting bagi Kemlu sendiri karena pada waktunya nanti kita ditempatkan di berbagai negara yang bahasanya tidak melulu bahasa Inggris atau Spanyol saja gitu. Oleh karena itu merupakan hal yang penting. Bagi kita yang orang Minang tentunya tadi disampaikan oleh Pak Wisber, kita sudah mempunyai tata cara kehidupan sehari-hari yang sudah kita biasakan sebagai perilaku yang bisa mendorong kita nanti menuju ke Kemlu, artinya di dalam pergaulan di Kementerian Luar Negeri itu akan sangat membantu. Juga dalam hal misalnya Betagak Datua, di situ ada presyang atau protokol. Nah, di dalam dunia internasional itu juga tentu ada presyang juga gitu, artinya yang senior duduknya di mana, yang junior di sebelah mana duduknya gitu. Itu juga diatur demikian. Nah, ini pengalaman sedikit dari saya. Namun yang paling penting adalah seperti tadi disampaikan oleh pembicara pendahulu dan Pak Fasli, kita ini orang Minang yang punya jiwa dagang gitu. Memang sangat relevan pada saat ini kalau kita kembali ke kata orang kita sebagai pedagang gitu misalnya gitu ya. Artinya memang target dari pemerintah kita bagaimana kita bisa bertransaksi dagang dan menghasilkan devisa dalam jumlah yang signifikan buat kepentingan nasional kita sendiri untuk pembangunan. Gitu. Nah, upaya-upaya ini memang perlu kita perkuat sebagai dasar buat kita, tentunya yang terkait dengan perdagangan internasional misalnya, ataupun investasi, foreign direct investment, dan promosi pariwisata gitu. Karena tiga isu ini sejak dahulu 2005 zaman Presiden SBY juga sudah ditekankan tentang pentingnya untuk para diplomat ini melakukan promosi di bidang tiga isu ini, perdagangan, investasi, dan pariwisata. Nah, ini menjadi tantangan buat kita sekarang, terutama ketika kita memang dituntut untuk menghasilkan devisa negara dari ketiga sisi ini. Satu pengalaman saya di awal diterima di Kemlu, yang saya lihat menguntungkan saya pada waktu itu adalah saya ditugaskan sebagai penanggung jawab untuk isu promosi perusahaan-perusahaan BUMN kita di luar negeri gitu. Artinya kita melakukan partisipasi di tender-tender yang dilakukan di banyak negara, terutama di Asia Selatan dan Timur Tengah. Dan kita membantu perusahaan BUMN kita untuk ikut memenangkan tender di sana. Misalnya pembangunan asrama perawat di Emirat Arab misalnya, atau pembangunan kembali atau rehabilitasi bendungan Aswan, atau kemudian pembangunan transmission line di Bangladesh. Ini beberapa proyek yang kita menangkan ketika kita di Kemlu pada waktu itu di bawah Des Hubungan Ekonomi Luar Negeri gitu, berusaha untuk mendorong kapasitas BUMN kita ini untuk bisa masuk keluar. Nah, ini kedapatan lagi ketika kami di Meksiko ditugaskan sebagai duta besar setelah sekian tahun, kurang lebih 26 tahun, kemudian kita ditugaskan sebagai duta besar, kita melihat, kita punya pengalaman dan kita melihat adanya peluang di Meksiko. Misalnya Meksiko sebagai negara non-proliferasi yang sudah menutup fasilitas nuklirnya, namun mempunyai potensi untuk mengembangkan radioisotop misalnya. Nah, kita kejar peluang ini karena mereka mempunyai fasilitas yang luar biasa di dalam mengembangkan potensi radioisotop. Radioisotop ini tentunya tidak untuk tujuan perang, ini untuk tujuan kesehatan dan tujuan research.
Dan kita mempunyai kapasitas di situ dan memproduksi ini di Indonesia. Ini salah satu yang bisa kita kembangkan selain dari bagaimana kita berusaha menjembatani dan memanfaatkan Meksiko sebagai negara utama di Amerika Tengah yang bisa menjadi hub untuk distribusi barang dan jasa dari Indonesia. Kendati pun jaraknya jauh, namun jika kita lihat mereka punya FTA dengan lebih dari 40 negara di dunia, baik yang regional maupun yang NAFTA misalnya, yang tadi disebutkan dengan Kanada dan Amerika, itu merupakan peluang buat kita yang bisa kita manfaatkan dalam mengimpor produk kita ke Meksiko. Nah itu dalam konteks dagang ini. Dalam konteks multilateral tentunya banyak, karena Meksiko ini negara yang punya peran cukup di tingkat multilateral. Di bidang lingkungan hidup, di bidang perubahan iklim misalnya ya. Sekarang kita tahu bahwa Meksiko merupakan presidensi ataupun eksekutif direktur dari Organisasi Konvensi Perubahan Iklim Dunia. Dan salah satu tokohnya juga menjadi special envoy dari Sekjen PBB untuk urusan lingkungan hidup, untuk urusan perubahan iklim misalnya. Dan banyak hal yang menonjol dari negara ini karena memang peran mereka selama bertahun-tahun menjadi anggota PBB cukup kuat. Secara bilateral misalnya kita tahu bahwa Presiden kita Soekarno mengunjungi Meksiko 3 kali berturut-turut dalam rangka mencoba menarik salah satu negara kunci di Amerika Tengah ini untuk menjadi anggota non-blok, untuk menjadi bagian dari perjuangan kita dalam hal memerdekakan negara-negara yang masih terjajah pada waktu itu. Presiden Soekarno berkunjung ke Meksiko itu 3 kali, 59, 60, dan 61. Sebagai akibatnya kita lihat ada SD Meksiko di Jakarta, dan kita melihat juga ada sekolah Meksiko 3 di Mexico City. Ini bentuk dari masa lalu yang sampai sekarang memberikan manfaat buat kita di dalam terus menjaga hubungan kita dengan Meksiko. Artinya, sebagai dubes di Meksiko, kita berusaha memaksimalkan apa yang bisa kita lakukan, terutama untuk mengejar dan mencapai tujuan nasional kita, yaitu perdagangan, investasi, dan pariwisata. Kendati pun kadang-kadang pada waktu masa kita bertugas itu tidak terlalu memberikan hasil yang optimal sesuai dengan yang kita harapkan. Jadi kembali lagi Pak, nanti di sesi pertanyaan kita dalami. Baik. Yang ingin saya sampaikan adalah bahwa buat kita yang akan masuk ke Kemlu itu, saya pikir beberapa hal yang kita sampaikan di atas itu sangat penting untuk bisa ditelateni. Yang kedua juga usul dari Pak Fasli Jalal, mungkin kita bisa membentuk suatu sistem yang bisa memberikan bantuan dan panduan buat adik-adik kita yang berminat untuk masuk ke Kemlu. Di samping itu saya ingin juga sampaikan sharing informasi bahwa Kemlu sendiri sekarang ini sudah lebih maju dan mempunyai program yang dinamakan dengan Diplofest, Pak, Diplomatic Festival. Diplomatic Festival ini menghadirkan Kemlu di masing-masing universitas di kota-kota tertentu. Tahun lalu, bulan Februari 2019, Deplu dengan semua kapasitasnya muncul di Padang dan mengajak semua sivitas akademika dan pelajar SMA untuk lebih mengenal Deplu dan bagaimana kiat-kiat masuk Deplu. Di luar daripada itu, saya kira pemikiran dari Pak Fasli Jalal tadi sangat baik buat kita untuk lebih menajamkan dan memperkuat kesiapan dari kawan-kawan kita, adik-adik kita dari Minang, dari manapun dia akan datang nanti, bisa kita fasilitasi dan kita bantu memperkuat substansinya menuju keinginan mereka masuk Kemlu. Satu lagi Pak, jadi masuk Kemlu itu tidak hanya untuk jadi duta besar saya kira. Sekarang ini Kemlu itu giat sekali untuk mendorong supaya pejabatnya ikut menjadi anggota di organisasi-organisasi internasional. Apakah menjadi direktur di sana, ataupun magang, ataupun bisa menjadi sekretaris jenderal mungkin di salah satu organisasi itu, ketika dia mencapai puncak jabatan di Kemlu. Karena kita lihat representasi kita di organisasi internasional itu sangat rendah sekarang, dibanding India dan negara Asia Selatan lainnya. Nah ini juga perlu kita manfaatkan bahwa jadi diplomat itu tidak semata-mata harus jadi duta besar,
tetapi dari Kemlu dia bisa menyeberang dan menjadi tokoh-tokoh internasional yang bisa memberikan kontribusi lebih luas lagi ke dunia internasional. Dan saya kira dengan begitu, nantinya tentunya kita akan lebih dikenal sebagai orang yang cukup mampu dan bisa disejajarkan dengan negara Asia Selatan dan negara-negara lainnya yang sudah berkiprah di organisasi internasional. Saya kira begitu dulu, Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih banyak Pak Yusra. Ini pesan terakhirnya penting sekali Pak ya. Betapa strategisnya puluhan organisasi internasional ya, multilateral ya, dan juga yang semi PBB yang sebetulnya bisa menjadi karir yang luar biasa bagi anak-anak Minang dan anak-anak Indonesia.